kebaikan dari jenazah. Wah, harum, itunya namanya harum. Diceritain oleh orang-orang yang musuh. Sampai ibu-ibu yang di belakang, yang naik motor pakai kacamata, yang kalau ngesen ke kanan belok ke kiri, ya, itu ikut Pak, ikut. Ibu ini nyeritain kebaikan juga dari jenazah. Bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Nasihat yang lebih tinggi kecuali kematian. Kecuali kematian. Kalau ibu bapak sudah dihadirkan kematian tetangga kita, kematian saudara kita, kematian teman kita di hadapan mata kita, terus kita tidak ada sedikit pun persiapan untuk menghadapi kematian itu, berarti orang yang wafat di hadapan kita tidak jadi nasihat buat kita. Jelas Bu? Jadi ketika ibu ziarah, ketika ibu datang ke tempat almarhum, apa namanya? Takziah. Takziah apa itu? Takziah apa Bu? Halo, takziah apa? Takziah nyelawat. Ih, ragu-ragu. Datengin orang meninggal, giliran ditanya apa takziah, ragu-ragu. Takziah itu bukan nyelawat, Pak. Tolong dipahami ya Bu. Tolong pahami ini biar kita paham. Jadi takziah itu bukan nyelawat. Takziah itu berasal dari kata azza ya'izzu izzatan ta'ziyatan. Azza itu artinya mengangkat, meninggikan. Azza, ya, mengangkat. Apa yang diangkat? Yang diangkat adalah yang pertama kesedihan dari sahibul musibah. Kan kalau yang ketinggalan pasti sedih ya Bu. Nggak ada ibu-ibu ditinggal suaminya terus ketawa-ketawa kan? Pasti sedih. Yang pertama angkat kesedihan mereka, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Yang kedua angkat kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga angkat amal solehnya. Maka ditambahkan tak di depannya, tadinya azza, mengangkat, ditambahkan tak di depannya, ditambah tak marbutoh di belakangnya, menjadi takziyah. Tak ini bermakna adalah usaha untuk mengangkat. Jadi kalau kita takziyah itu adalah usaha untuk mengangkat. Jadi kalau ibu tahu bahasa ini, ya jangan sembarangan kita datang takziyah. Jadi ibu datang kepada saudara kita yang wafat itu bukan semata-mata ibu bawa buku kuning terus diselipkan uang 2 juta, bukan. Uang juta itu diserahkan kepada yang kena musibah musibah, terus minta kembalian 1.990.000. Ternyata ibu cuma ngasih 10.000. Bukan itu Bu maksudnya. Ibu datang bukan bawa buku kuning terus ngasih duit, bukan. Takziah bukan itu. Perhatikan ini Pak. Makanya banyak orang-orang yang takziah, mereka datang biasa-biasa aja. Di tempat takziah ngomongin orang, di tempat takziah bercanda, di tempat takziah main game, di tempat takziah ngesot, main judi. Pulang dari takziah nggak ada perubahan sama sekali, biasa aja begitu. Kenapa? Karena makna takziahnya nggak ada. Sekali lagi Ibu, ketika Ibu datang takziah mendatangi orang-orang yang sudah wafat, itu Ibu membawa misi untuk mengangkat. Ingat Bu ya, mulai besok kalau takziah, Ibu bukan hanya datang, tapi Ibu membawa misi, membawa tujuan. Yang pertama, mengangkat kesedihan, kesusahan dari orang yang ditinggalkan. Lakukan apapun untuk membuat orang yang kesedihan itu menjadi ridho dan ikhlas. Dengan cara kita kasih bantuan, dengan cara hiburan dan sebagainya. Bukan joget-joget, bukan ya. Jelas Pak? Dengan cara apapun. Kalau memang kita lihat ya sahibul musibahnya ini orang nggak mampu, kita kumpulkan beberapa tetangga, ayo kita berikan air minum, air mineral, bawa ke sana, kasih. Untuk apa? Mengurangi beban kesedihan. Satu itu tugas ibu, angkat kesedihan orang yang ditinggalkan dengan takziah. Lalu yang kedua, angkat kebaikan-kebaikannya.
Maka kita dilarang oleh Nabi untuk menceritakan keburukan-keburukan orang yang sudah wafat. Karena mohon maaf sampai sekarang ada orang yang udah wafat keburukannya diceritain terus. Ada. Mau saya sebutkan nggak? Tetangga ibu loh ini. Iya, siapa? Abu Jahal. Tetangga ibu kan? Abu Jahal, Pak, Abu Lahab itu sampai sekarang, padahal sudah 1400 tahun yang lalu ya mereka wafat, tapi keburukannya masih diceritain sampai sekarang. Allah ukir di dalam surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Keburukannya diceritakan. Nah, ibu, kita jangan sampai nanti saat mati diceritakan seperti Abu Jahal keburukan kita. Maka mulai sekarang jangan pernah menceritakan keburukan orang yang sudah wafat. Siapapun itu, seburuk apapun di depan mata kita, angkat kebaikannya. Kata Nabi SAW, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut kebaikan orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Diharamkan menceritakan keburukannya, meskipun kita benci banget sama orang itu. Nyeritain enggak puasa, tapi nyumpain boleh enggak? Mampus lu gitu. Jangan. Nanti kita juga akan seperti itu. Dua. Yang pertama, angkat kesedihan dari orang yang ditinggalkan. Yang kedua, angkat kebaikan-kebaikannya. Ceritakan kebaikan-kebaikannya. Jadi ketika ibu berkumpul ya di majelis ini ya, ceritakan kebaikan beliau. Beliau orang yang begini, ceritakan. Ini sejarahnya gini, Bu. Pada saat Nabi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang jenazah, Bu. Terusin nggak ceritanya, Bu? Ntar nggak usah tidur lagi. Terusin nggak, ini ceritanya horor nih. Terusin, Pak. Kata Nabi SAW, "Marru bi janazatin fa'asnau 'alaiha khairan." Ketika ada satu jenazah lewat di hadapan Nabi SAW, orang yang gotong, Pak, dari depan sampai belakang menceritakan kebaikan dari jenazah. Wah, harum itunya, namanya harum. Diceritain oleh orang-orang yang musuh. Sampai ibu-ibu yang di belakang, yang naik motor pakai kacamata, yang kalau ngesen ke kanan belok ke kiri, ya, itu ikut, Pak, ikut. Ibu ini nyeritain kebaikan juga dari jenazah tersebut. Maka ketika jenazah itu lewat diceritakan kebaikan, yang Nabi bilang begini, wajabat. Di samping para sahabat ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu selesai jenazah yang pertama lewat, datang lagi jenazah yang kedua. Summa marru bi ukhra fa'asnau 'alaiha saron. Kemudian datang jenazah yang kedua. Tetapi yang ngusung, Bu, yang bawa ini, yang awal, ya, sampai yang bawa bendera bikin ribet. Dari yang depan sampai yang belakang menceritakan keburukan dari jenazah. Nggak ada satu pun yang nyeritain kebaikannya. Semuanya gosip, yang bawa sampai gitu ya. Ya lupa kalau di atas ada jenazah. Kenapa? Saking gedeknya nih sama jenazah nih, Pak. Kalau nggak boleh lempar nih, gitu ya. Ada ceritain keburukannya. Nabi dengar orang-orang pada nyeritain keburukan jenazahnya. Kata Nabi, wajabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bingung, kenapa Nabi nyebut wajabat. Maka Sayyidina Umar berkata, "Ma wajabat ya Rasulullah." Apa yang dimaksud dengan wajabat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah." Ketahuilah para sahabat, ketika jenazah yang pertama lewat, mereka ceritakan kebaikan dari jenazah yang mereka usung, maka jenazah tersebut wajib masuk surga. Kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah. Kenapa? Karena kebaikannya, Pak. Ibu-ibu tolong. Kalau ada jenazah, kita sholatkan. Terus kan ishadu bi annal mayit ya min ahli khair, kan biasa gitu. Yang saksikan bahwa jenazah ini adalah ahli kebaikan. Min ahli khair, biasa begitu ya. Khair itu mah terpaksa. Terpaksa lah ya, Pak.
Terpaksa. Coba aja Pak Joko lagi sholat jenazah, terus keluarganya ngomong, bapak-bapak sekalian tolong saksikan bahwa jenazah dari keluarga saya ini adalah ahli kebaikan. Ahli kebaikan bukan Pak, kata Pak Joko, bukan di keluarga. Pasti kita kan ikut baik. Kenapa? Terpaksa. Tapi kalau ibu lihat ada orang menyusun jenazah, mereka ceritain kebaikan dari jenazah, itu jujur Pak. Jujur. Spontanitas itu. Nggak mungkin dia main-main ceritain kebaikan dari jenazah. Wah, dia jenazah ini ahli ibadah, sodakonya banyak, padahal hidupnya pelit. Nggak mungkin. Berarti lebih jujur mana? Ketika ditanya sama spontanitas. Maka Nabi bilang, wajibat lahul jannah. Jenazah ini wajib masuk surga. Lalu ditanya lagi, kenapa? Yang kedua, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hadza asnaitu alaihi syarran fa wajabat lahun nar. Ketahuilah para sahabat, jenazah yang mereka usung, mereka ceritakan keburukannya dari depan sampai belakang, wajabat lahun nar. Sungguh jenazah ini wajib masuk neraka. Karena kejujuran yang diceritakan oleh orang yang membawa. Makanya Nabi larang kita jangan ceritain keburukan jenazah. Kalau kita lagi ngusung jenazah dan kalau kita sedang berkumpul dengan teman, jangan ceritain keburukan orang yang sudah mati. Kenapa? Kata Nabi, antum syuhadaullah fil ard. Kalian semua yang menceritakan keburukan, yang menceritakan kebaikan dari jenazah adalah saksi ya untuk Allah di dunia. Kita diminta pertanggungjawaban kita. Yang menyeritain kejelekan jenazah, meskipun jenazahnya jelek, kita ceritain kejelekannya, awas hati-hati mulutnya, nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Nah inilah Bu, ya itu angkat kebaikannya. Yang ketiga, angkat amal solehnya. Dengan apa? Dengan cara kita mendoakan almarhum atau almarhumah. Jadi itu tujuan kita takziah. Apal nggak Bu? Yang bisa nyebut, yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Misi takziah yang pertama, takziah itu mengangkat. Apa yang diangkat? Yang pertama, kesedihan, kesusahan dari keluarga yang ditinggal. Yang kedua, mengangkat kebaikan-kebaikan dari almarhum atau almarhumah dengan cara menceritakan kebaikannya dan menutup segala cerita-cerita buruk tentang beliau. Yang ketiga, mengangkat amal solehnya dengan cara mendoakan almarhum atau almarhumah. Kita kalau malam Jumat di sini doain almarhum kita nggak Bu? Ya. Untuk apa itu? Supaya diangkat amal solehnya. Ya, karena doa orang yang hidup sampai kepada yang mati. Nggak percaya? Ayo tes sekarang. Mati depan saya. Saya doain. Ya nggak pernah kan Bu ada tukang paket datang ke rumah Ibu. Assalamualaikum. Ya, Ibu Lisa, gitu ya. Doain Bapak ya. Iya. Nih Fatihahnya ditolak. Nih paketan-paketannya banyak. Belum gitu. Enggak ada tukang paketan datang ke rumah kita mulangin Fatihah kita ya. Berarti Fatihah kita, doa-doa kita sampai kepada yang mati. Jelas Bu? Nah itulah makna dari takziah. Ya tinggal praktek besok ya Bu. Siapa yang mau mati besok? Mantan RW udah 2 yang meninggal Bu. Jangan doain saya. Iya nggak saya Bu. Jangan Pak Eko. Yang pertama Pak Joko, yang kedua Pak Heri. Doain saya panjang umur. Amin. Doain dulu panjang umur. Ya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.